Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penotowakal Anggra Kusuma dari kelas AKP 5A Politeknik Negeri Medan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai permintaan jasa akan jasa audit dan jasa insurance lainnya. Dan yang pertama adalah definisi dan seputar auditing. Auditing adalah proses pengecekan atau pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan apakah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku, serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, dalam auditing sendiri ada pun unsur-unsur yang terdapat dalamnya, yaitu ada 5. Yang pertama adalah proses sistematis, bukti evidence, asersi informasi, kriteria yang ditetapkan, dan kompeten dan independen. Kemudian, ada pun perbedaan antara akuntansi dan auditing. Nah, dari sini kita lihat dalam tabel ini ada beberapa bagian di mana yang dapat membedakan antara auditing dan akuntansi. Nah, yang pertama adalah berdasarkan metodenya, kedua berdasarkan tujuannya, kemudian pihak bertanggung jawab, kriterianya, arti, peraturan, dan pekerjaan yang dilakukan. Maksudnya di sini siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian adanya aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Nah, untuk mengilustrasikan kebutuhan akan auditing, mari kita lihat keputusan-keputusan yang telah dilakukan oleh para pejabat bank ataupun pihak yang berwenang dalam memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan ataupun suatu entitas. Nah, keputusan ini akan didasarkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan laporan keuangan sebelumnya dengan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan tersebut seperti yang dicerminkan pada laporan keuangannya pada saat mereka mengajukan pengajuan peminjaman. Nah, jadi jika memberi pinjaman, bank itu akan menggunakan suku bunga yang terutama ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, ada suku bunga bebas risiko, yaitu suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berekspektasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha tersebut. Yang kedua, risiko bisnis bagi nasabah. Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, bahkan persaingan yang tidak terduga dalam industri yang digelutinya. Kemudian adanya risiko informasi. Nah, risiko informasi ini mencerminkan bahwa adanya informasi yang melandasi risiko bisnis tersebut ternyata tidak akurat. Jadi karena adanya ini, jadi laporan keuangan yang dibuat pun tidak akurat. Nah, sambungan yang berhubungan dengan risiko informasi yang tadi, yaitu pasti ketidakakuratan tersebut ada penyebabnya kan. Nah, jadi ada pun penyebabnya yaitu pertama jalan informasi yang jadikan ini terlalu global, terlalu luas, terlalu lebar, jadi tidak akurat untuk sebuah perusahaan yang mungkin seharusnya cakupannya lokal saja. Nah, kemudian bias dan motif si penyedia. Nah, jika informasi yang disediakan oleh seorang tujuan tidak sejalan dengan tujuan si pengambil keputusan, maka informasi tersebut dapat dibiaskan demi menguntungkan si penyedia. Jadi informasi ini disalahgunakan atau diselewengkan demi keuntungan pribadi, dan tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan yang ada. Nah, kemudian data yang sangat banyak. Nah, tentu kan kita tahu kalau makin besar organisasinya, tentunya datanya makin banyak. Nah, hal ini kemungkinan memperbesar bahwa ada informasi dimasukkan secara tidak tepat dalam catatan mungkin tersembunyi dalam sejumlah besar informasi lainnya. Jadi karena data banyak, ada kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk menyelewengkan data-data ini, bahkan disembunyikan dan sebagainya. Kemudian transaksi pertukaran yang kompleks. Dalam beberapa dasar hari ini, transaksi pertukaran antara organisasi sudah menjadi makin kompleks sehingga lebih sulit dicatat dengan tepat. Peningkatan kompleksitas ini juga menyebabkan standar akuntansi menjadi kompleks, karena kan akuntansi mengikuti dengan perubahan yang ada dari tahun ke tahun, makanya semakin kompleks. Jadi ikut juga lah dia peraturan akuntansi tersebut standarnya menjadi lebih kompleks. Kemudian, nah kita lihat dari sini hubungan antara auditor, klien, dan bahkan eksternalnya. Di sini kita lihat bahwa antara auditor, klien, kreditor atau investor sangat berhubungan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama berupa transparansi, kejujuran, kompetensi untuk mendapatkan hasil laporan keuangan ataupun hasil auditing yang sesuai dengan standar yang ada ataupun kriteria yang ada. Kemudian kita masuk ke jasa assurance. Nah,
Jasa asuransi ini adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu, banyak orang yang mencari jasa asuransi untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dijadikan basis ataupun dasar pengambilan keputusan yang ada di perusahaan mereka. Nah, jasa ini disediakan oleh profesi akuntan publik atau berbagai profesi lainnya. Contohnya, yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen atau non-profit organization, jasa pemeringkatan televisi atau televisi rating, dan lain-lain. Kemudian ada juga jasa atestasi. Nah, apa itu? Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung jawabi oleh pihak lain. Nah, ada juga tiga jenis atestasi secara umum. Yang pertama adalah audit atas laporan keuangan historis, yaitu bentuk jasa atestasi di mana auditor menerbitkan suatu laporan tertulis yang berisi pendapat apakah laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia ataupun PSAK. Nah, yang kedua review atau atas laporan keuangan historis, yaitu banyak laporan dari perusahaan publik yang menerbitkan laporan keuangan kepada berbagai pemakai, tetapi tidak bersedia untuk membayar atau membiayai audit atas laporan keuangan tersebut. Nah, jadi dalam kondisi ini akuntan publik dapat menawarkan jasa membantu berupa jasa review. Audit dan review berbeda dalam hal luasnya pemeriksaan dan jamin keakuratan. Nah, audit dilaksanakan dengan pemeriksaan skala luas dan untuk mengumpulkan bahan bukti memadai dalam rangka memberikan jaminan yang tinggi atas keakuratan laporan keuangan tersebut. Yang ketiga adalah jasa atestasi lainnya. Kantor akuntan publik pada saat ini mengembangkan banyak jasa-jasa baru, misalnya atestasi laporan keuangan prospektif, data statistik, dan lain-lain. Nah, kita lihat juga bahwa ada jasa asuransi lainnya, seperti pengendalian atas risiko berhubungan dengan investasi, misteri shopping, penilaian risiko pengumpulan digital, penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal, kepatuhan kebijakan prosedur perdagangan, sertifikasi ISO 9000, kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan, dan audit lingkungan. Nah, kita dapat juga lihat aktivitas jasa apa saja sih mereka tawarkan. Nah, kita lihat pada deskripsinya masing-masing ya, teman-teman, pada tabel yang ada di slide ini. Oke, selanjutnya, nah, jasa-jasa non-assurance oleh akuntan publik. Nah, jenis jasa assurance dapat diberikan akuntan publik tidak terbatas dan berkembang setiap saat. Nah, ada juga kantor akuntan publik dia melakukan jasa yang umumnya di luar ruang lingkup jasa assurance. Nah, ada pun 3 contohnya, yaitu jasa akuntansi pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Nah, kita dapat lihat di tabel diagram ini antara hubungan antara jasa assurance, atestasi, dan jasa non-assurance. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis audit. Nah, secara umum audit terdapat ada 3 jenis. Yang pertama, audit operasional. Nah, apa itu audit operasional? Nah, tujuan audit ini adalah untuk mencari tahu apakah kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan tersebut sudah efektif atau efisien. Nah, jadi intinya audit ini berhubungan dengan kegiatan operasional yang ada di perusahaan ataupun sebuah entitas. Kemudian, audit ketaatan. Nah, sesuai dengan namanya, audit ini bertujuan untuk melihat atau mencari tahu atau mengevaluasi apakah perusahaan yang diaudit sudah menaati peraturan yang berlaku atau belum. Nah, peraturan di sini bisa menyangkut peraturan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri ataupun perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya audit laporan keuangan. Nah, sesuai juga dengan namanya, apa yang diaudit? Nah, yang diaudit sini tentunya pasti laporan keuangan. Nah, maksudnya adalah laporan yang dibuat di sini adalah apakah laporan keuangan yang telah dibuat mereka perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau belum. Nah, audit ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap laporan-laporan keuangan yang ada, atau juga dengan cara mengumpulkan bukti. Nah, kemudian kita melihat biar lebih detail lagi dari tabel-tabel contoh dari 3 jenis audit tadi.
Di sini telah dibedakan seperti contohnya, informasinya dari mana, kriteria ditetapkan apa, dan bukti-buktinya apa saja seperti operasional. Contohnya yaitu mengevaluasi proses gaji. Nah, informasi yang diambil adalah jumlah catatan gaji sampai 1 bulan, biaya departemen, dan lain-lain. Serta kriteria yang ditetapkan adalah standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas departemen pengajian, serta buktinya tentunya adalah laporan catatan gaji dan biaya pemrosesan gaji. Kemudian untuk ketaatan sendiri, dilihat dulu apakah dia sudah memenuhi persyaratan untuk meminjamannya, telah dipenuhi atau belum. Informasi tentunya catatan perusahaan itu sendiri, kriteria ketentuan perjanjian peminjaman antar kedua belah pihak. Nah, bukti yang tersedia dibutuhkan tentunya adalah laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor. Dan kemudian audit laporan keuangan. Audit tahunan atas laporan keuangan Boeing. Tentunya informasinya tersebut adalah laporan keuangan Boeing. Kriteria yang ditetapkan setelah tadi kita baca tadi tentunya prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan kemudian buktinya adalah dokumen, bukti-bukti transaksi, catatan, dan sumber bukti dari luar jika ada. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis auditor. Nah, tidak lengkap membahas auditing tapi tidak membahas siapa orang yang ada di dalamnya. Nah, ini dialah auditor. Auditornya adalah orang yang melakukan kegiatan auditing atau melaksanakan audit. Nah, secara umum ada beberapa jenis auditor. Yang pertama, auditor internal, auditor independen, auditor pemerintah, auditor pajak, dan auditor forensik. Nah, auditor internal ini apa? Dia ini biasanya bekerja dalam suatu perusahaan atau entitas. Namun tugasnya terbatas, hanya mencakup memeriksa dokumen keuangan internal perusahaan. Nah, kemudian ada pun auditor independen. Dia ini anggota kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal dalam melayani masyarakat publik yang membutuhkan jasa audit sesuai dengan namanya independen. Dan kemudian auditor pemerintah pastinya ini auditor yang bekerja melayani lembaga-lembaga atau instansi milik pemerintah yang ada di negara tersebut. Kemudian auditor pajak. Nah, auditor pajak ini dia berada di bawah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Auditor ini tentunya memiliki tugas untuk mengaudit para wajib pajak apakah telah melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak atau belum sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan telah berlaku. Dan kemudian terakhir adalah auditor forensik. Nah, auditor ini biasanya bekerja di bidang kriminal dan tentunya cenderung melakukan pemeriksaan di peristiwa-peristiwa berkaitan dengan kriminal seperti pencucian uang dan melacak sumber keuangan yang mencurigakan. Nah, kemudian ada juga akuntan publik bersertifikat atau Certified Public Accountant atau CPA. Nah, tentunya peraturan menjadi seorang CPA biasanya berbeda tergantung wilayah negara bagian dengan peraturan untuk mempertahankan lisensi dan praktik. Nah, untuk menjadi seorang Certified Public Accountant harus memenuhi 3 syarat berikut ini yang ada di tabel. Nah, syarat di sini ada terbagi 3, persyaratan pendidikan, persyaratan ujian CPA seragam, dan persyaratan pengalaman. Persyaratan deskripsinya. Nah, untuk pendidikan sendiri tentunya kita lihat seorang S1 jurusan akuntansi dengan jumlah nilai kredit akuntansi minimum sebagian besar negara bagian mendapatkan 150 SKS atau 215 kredit kuartalan untuk mendapatkan lisensi CPA. Dan ada juga beberapa negara bagian harus mengharuskan kredit yang lebih sedikit untuk berikut CPA, tetapi mensyaratkan 150 SKS sebelum menerima sertifikasi CPA. Nah, kemudian untuk orang yang mengikuti ujian seragam, ini ada tes-tesnya. Yang pertama adalah auditing atau atestasi selama 4 jam, akuntansi dalam pelaporan keuangan 4 jam, peraturan 3 jam, dan ujian lingkungan dan konsep bisnis sama 3 jam. Tetapi untuk bagian etikanya, etika tersendiri beberapa negara bagian telah menetapkannya berdasarkan peraturan mereka masing-masing. Dan kemudian terakhir persyaratan pengalaman. Nah, ini bervariasi berdasarkan pengalaman. Biasanya minimal 2 tahun sampai seterusnya. Nah, juga beberapa negara bagian mengharuskan memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintah atau industri termasuk auditing internal. Nah, jadi intinya sini sesuai pengalaman ya teman-teman. Oke, baiklah. Jadi itu sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya harap bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.